Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Almi dengan NIM L0212011034 akan menjelaskan mengenai sistem dan siklus kehidupan biota yang saling berinteraksi di ekosistem terumbu karang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Ekosistem terumbu karang dapat ditemui di perairan jernih. Terumbu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut seperti kerang, siput, cacing, coenterata, dan alga kapur. Ekosistem terumbu karang yang sangat kaya akan plasma nafta ini kendati tampak sangat kokoh dan kuat, namun ternyata sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Ekosistem terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti tingkat kejernihan air, arus, salinitas, dan suhu. Adapun asosiasi dari ekosistem terumbu karang yaitu terumbu karang bukan merupakan sistem yang statis dan sederhana, melainkan suatu ekosistem yang dinamis dan kompleks. Tingginya produktivitas primer di ekosistem terumbu karang bisa mencapai 5.000 gram, memicu produktivitas sekunder yang tinggi, yang berarti komunitas makhluk hidup yang ada di dalamnya sangat beraneka ragam dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Berbagai jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang sangatlah saling berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Sistem kehidupan di terumbu karang dapat bertambah atau berkurang dimensinya akibat interaksi kompleks antara berbagai kekuatan biologis dan fisik. Adapun interaksi organisme dengan terumbu karang, yang pertama yaitu vertebrata. Berikut adalah vertebrata yang berinteraksi dengan terumbu karang. Yang pertama yaitu ikan karang, merupakan organisme yang jumlah biomasanya terbesar dan juga organisme besar yang mencolok yang dapat ditemui di ekosistem terumbu karang. Karena jumlahnya besar dan mengisi seluruh daerah di terumbu, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa ikan merupakan penyokong hubungan yang ada di dalam ekosistem terumbu. Interaksi ikan karang dengan terumbu karang dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama interaksi langsung, yaitu sebagai tempat berlindung dari predator bagi ikan-ikan muda. Yang kedua, interaksi dalam mencari makan bagi ikan yang mengkonsumsi biota pengisi habitat dasar, meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang dan alga. Yang ketiga, interaksi tidak langsung antara struktur terumbu karang dengan kondisi hidrologi serta sedimentasi dengan pola makan ikan, pemakan plankton dan karnivora. Contohnya ikan buntal. Yang kedua yaitu avertebrata. Hewan avertebrata yang berasosiasi dengan terumbu karang adalah yaitu moluska. Dalam interaksi yang terjadi pada asosiasi terumbu karang dan moluska ada pengaruh ekologis yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu echinodermata. Ia memiliki peran penting bagi ekosistem terumbu karang karena mereka mampu membuat laut menjadi bersih. Hewan ini adalah pemakan bangkai, sisa-sisa hewan, dan kotoran hewan laut lainnya, sehingga ia disebut hewan pembersih laut. Yang ketiga yaitu krustasea. Krustasea yang berasosiasi dengan terumbu karang merupakan komponen penting dari jaring-jaring makanan di ekosistem terumbu karang.
pada saat dewasa, mereka merupakan sumber makanan utama bagi berbagai ikan dan avertebrata yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang, dan sebagai detritor untuk membersihkan polip kerang. Yang keempat yaitu krustasea, merupakan predator aktif moluska. Predator rakus ini terdistribusi luas dan hidup di sejumlah habitat terumbu pada celah-celah terumbu. Yang ketiga yaitu alga. Yang pertama, makroalga memainkan peran penting pada ekosistem terumbu karang, baik yang masih alami maupun yang telah mengalami degradasi. Keberadaan makroalga merupakan hal yang turut berperan dalam penyediaan zat kapur dalam pembentukan kerangka karang dan juga berperan dalam produksi primer terumbu. Yang kedua yaitu mikroalga. Interaksi mikroalga dengan terumbu karang adalah simbiosis mutualisme, di mana Zooxanthellae membantu dalam pembuatan kerangka, sedangkan karang memberikan nutrien yang dibutuhkan oleh Zooxanthellae untuk kehidupannya. Dalam asosiasi ini, karang mendapatkan sejumlah keuntungan berupa hasil fotosintesis seperti gula, asam amino, dan oksigen, mempercepat proses klasifikasi, sedangkan bagi Zooxanthellae, karang merupakan habitat yang baik karena merupakan pesuplai terbesar zat anorganik untuk fotosintesis. Adapun hubungan antara organisme dengan terumbu karang antara lain: 1. Parasitisme, merupakan hubungan keintiman dan keharusan antara kedua organisme heterospesifik sepanjang sang parasit secara metabolis tergantung pada induk semang. Parasit biasanya memiliki ukuran tubuh lebih kecil dan memiliki ketergantungan secara metabolis pada induk semangnya. Hubungan ini dapat bersifat permanen atau bersifat sementara. Yang kedua yaitu kanibalisme, merupakan suatu bentuk pemangsaan dan merupakan interaksi yang negatif antar organisme. Yang ketiga, mutualisme, merupakan bentuk simbiosis di mana dua spesies bergabung bersama untuk saling menguntungkan. Yang keempat, komensalisme. Dalam interaksi ini, satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh oleh kebersamaan tersebut. Berikut video asosiasi ikan dengan terumbu karang. Sebagai kesimpulan, komponen biota terpenting di terumbu karang yaitu karang batu yang kerangkanya terbuat dari bahan kapur. Keberadaan dan perilaku organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan ekosistem terumbu karang, tempat ia tinggal. Hubungan organisme dan biota laut dengan terumbu karang memiliki interaksi seperti parasitisme, kanibalisme, mutualisme, dan komensalisme. Secara konstruktif, organisme laut terhadap terumbu karang memberi sumbangan-sumbangan yang berarti dari kalsium karbonat kepada ekosistem terumbu karang dan memainkan peranan penting dalam jaringan makanan ekosistem terumbu karang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.